akan lagi ya. Persiapan. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dirdik, Bapak Kasubdit Tipikor, serta teristimewa teman-teman media yang saya cintai dan banggakan. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman media sekalian yang sampai malam hari ini, dini hari ini masih setia berada di sini untuk menghadiri konferensi pers penanganan perkara penyidikan PT5 tahun anggaran tahun 2015 sampai tahun 2022 atas nama tersangka HL. Mengingat waktu sudah sangat larut, maka pada kesempatan kali ini langsung saja kami persilakan kepada Bapak Dirdik untuk menjelaskan kepada teman media perihal perkembangan penyidikan tersebut. Silakan Pak Dirdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi teman-teman pers yang hadir pada malam hari ini. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 atas nama tersangka Hendri, bahwa pada tanggal 29 Februari 2024 Hendri telah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik sebagai saksi. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, berdasarkan informasi dari otoritas imigrasi Singapura, tersangka Hendri diketahui berada di Singapura sejak tanggal 25 Maret 2024. Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jampitsus telah melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan beberapa kali secara patut, namun yang bersangkutan tidak pernah hadir memenuhi panggilan tersebut. Hendri ini selanjutnya dilakukan pencekalan berdasarkan keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor Cap garis datar 043 garis miring D garis miring DIP titik 4 garis miring 03 garis miring 2024 yang ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2024 selama 6 bulan terhitung sejak ditetapkan dan dilakukan penarikan paspor Republik Indonesia atas nama Hendri Lee berdasarkan surat Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian nomor IMI.5 garis datar GR titik 03 titik 4 garis datar 200 tanggal 28 Maret 2024. Jadi selain dilakukan pencekalan terhadap Hendri juga dilakukan permohonan untuk pencabutan paspor ke imigrasi. Selanjutnya pada tanggal 15 April 2024
Henry Lee ditetapkan oleh penyidik sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan nomor 27 garis miring F.2 garis miring FD.2 garis miring 04 garis miring 2024 setelah yang bersangkutan dipanggil dengan patut, tetapi yang bersangkutan tidak pernah hadir. Bahwa pada hari ini, Senin 18 November 2024, atas kerjasama Direktorat Penyidikan pada Jampitsus dengan jajaran intelijen pada Jam Intel serta atase Kejaksaan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura telah melakukan penangkapan terhadap tersangka Henry Lee di Bandara Udara Soekarno-Hatta pada saat yang bersangkutan tiba dari Singapura di Terminal 2F. Penangkapan terhadap Henry Lee dilakukan berdasarkan surat perintah penangkapan nomor 22 garis miring FD.2 garis miring FD.2 garis miring 11 garis miring 2024 tanggal 18 November 2024, tepatnya pada jam 22.30 WIB beberapa saat yang lalu. Selanjutnya tersangka Henry Lee akan dibawa ke gedung Menara Kartika untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Kemudian yang bersangkutan setelah dilakukan pemeriksaan 1 jam dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan surat perintah penahanan nomor 54 garis miring FD.2 garis miring FD.2 garis miring 11 garis miring 2024 tanggal 18 November 2024. Tersangka Henry Lee merupakan tersangka yang ke-22 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan tahun 2022. Adapun peran tersangka Henry Lee yaitu selaku beneficiary owner PT Tinindo Internusa atau PT TIN yang secara sadar dan sengaja berperan aktif melakukan kerjasama penyewaan peralatan processing peleburan timah antara PT Timah Tbk dengan PT Tinindo Internusa, yang penerimaan biji timahnya bersumber dari CV BPR dan CV SMS yang sengaja dibentuk sebagai perusahaan untuk menerima biji timah yang bersumber dari kegiatan penambangan timah ilegal. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh tersangka Henry Lee bersama-sama 20 tersangka lainnya yang saat ini dalam proses persidangan, negara dirugikan sebesar 300 triliun 3 miliar 263 juta 740.131 rupiah, 14 sen terhadap yang bersangkutan disangka melanggar pasal 2 ayat 1
atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian informasi perkembangan perkara pada malam hari ini. Saya sampaikan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, sudah kita dengarkan sendiri penjelasan perkembangan penyidikan langsung dari Pak Dirdik. Saat ini saya persilakan kepada teman-teman media yang akan menjawab pertanyaan satu-satu dijawab. Silakan. Ya, silakan. Dari mana, Mas? Baik, Mas Wahyu, silakan. Pasca pemeriksaan atau ada juga pihak yang membantu melarikan diri. Terus kedua, apakah yang sempat menetapkan dia sebagai DPO keperluannya dia pulang ke tanah air setelah kabur sejak kan hal pihak PH sebelumnya kan menyatakan sakit. Ya. Apakah benar dengan Ya. Jadi perkara ini sudah dilakukan persidangan dan terbuka untuk umum. Ya, teman-teman jurnalis sudah tahu semua siapa saja pelaku di sana. Jadi saya rasa tidak perlu ada yang dirahasiakan tanpa saya sampaikan, teman-teman sudah tahu. Tuh. Yang kedua, bahwa tersangka Henry Lee ini ke Singapura, ya, itu setelah dilakukan pemeriksaan yang pertama pada tahap penyidikan, kemudian yang bersangkutan tidak kembali lagi dengan alasan sedang menjalani pengobatan di Singapura, di Mount Elizabeth. Nah, itu. Jadi itu jawabannya. Jadi untuk kepulangan ke Indonesia, karena yang bersangkutan paspornya berakhir pada tanggal 27 November 2024, sehingga tidak memungkinkan untuk dengan perpanjangan karena penyidik sudah melayangkan surat ke Kedubes Singapura untuk melalui imigrasi untuk melakukan penarikan terhadap paspor yang bersangkutan. Itu. DPO. Jadi yang bersangkutan karena alamatnya sudah jelas, sudah diketahui, tetapi dipanggil beberapa kali tidak hadir, maka penyidik tidak menetapkan DPO. Ya. Baik, selanjutnya, ya silakan, Mas. Dari mana, Mas? Ya, terhadap Henry Lee sudah kita monitor keberadaannya dari penyidik, kemudian dari tim Siri Intelijen dan juga perwakilan atase kejaksaan di Singapura. Kita sudah mengikuti, memonitor keberadaannya dia, dan pada saat ini dia pulang secara diam-diam. Kita lakukan penangkapan di bandara. Ya. Selanjutnya dari sisi kanan saya mungkin. Ya baik, dari TV One, silakan. Tersangkanya Pak Hamdan
Bisa lebih keras lagi sedikit, Pak. Tersangkanya kan tetap berani, ada indikasi. Saya Zeki dari TV One. Ini kan tersangkanya kan kakak beradik Pandili dan juga Hendili. Ada indikasi namun yang ditemukan oleh tim penyidik aliran dananya mungkin dari akan teraliri juga dengan perusahaan lainnya, mungkin salah satunya maskapai dan mungkin anggota keluarga lainnya, apakah sudah diperiksa juga seperti itu? Terima kasih. Ya, jadi tadi saya sampaikan ya, jumlah tersangka sampai hari ini, sampai saat ini sebanyak 22. Sedangkan sangkaan atau dakwaan itu ada pasal atau junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Artinya bahwa mereka ada kerjasama, ya, ada kerjasama, yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan. Sehingga Hendrile dengan adiknya juga ada kerjasama di sana, sehingga ketika penyidik menyatakan cukup alat bukti, maka kita tetapkan, penyidik tetapkan sebagai tersangka. Satu lagi terakhir, silakan Mas yang depannya. Dari mana Mas? Izin Pak, kami dari Tribun Pak. Dari mana? Tribun Pak. Tribun, oke. Silakan Mas. Singkat saja. Pak, izin, ini kan terkait penetapan tersangka dari Hendil ini kan sudah cukup lama juga ya Pak, ada beberapa bulan yang lalu gitu kan. Pada hari ini baru dibawa lagi ke Kejagung gitu Pak. Terkait Hendil ini sebelumnya dari tersangka ini ada indikasi untuk melarikan diri itu nggak sih Pak? Terkait selain dia alasannya sakit dan menjalani perawatan di Singapura gitu Pak. Dan yang kedua, penegasan aja Pak, ini di tersangkanya ini apakah dia juga dijerat dengan pasal TPPU juga atau seperti apa? Itu aja. Ya, jadi tadi saya sampaikan di depan, setelah yang bersangkutan dilakukan pemeriksaan pada tahap penyidikan untuk yang pertama, kemudian dipanggil yang kedua untuk pendalaman, yang bersangkutan tidak hadir. Dari sana kita menelisik, mencari informasi, kemudian didapat informasi bahwa ternyata sejak tanggal 25 Maret 2024 yang bersangkutan berada di Singapura. Informasi yang kami dapat bahwa dia sedang menjalani pengobatan. Kemudian baru hari inilah kita lakukan penangkapan pada saat yang bersangkutan kembali ke Indonesia secara diam-diam. Kita bisa tahu, tadi saya sampaikan, karena penyidik selalu monitor, kemudian ada perwakilan atas kejaksaan yang ada di Singapura, juga ada tim siri dari intelijen yang selalu mengikuti, memantau pergerakan yang bersangkutan. Iya, yang pasti secara diam-diam dengan harapan, dengan maksud ya menghindari petugas. Tetapi kan saya sampaikan tadi, kita sudah monitor sejak bulan April keberadaannya, ya. Ya, selanjutnya dua pertanyaan terakhir, silakan. Banyak di bawah, silakan. Dari mana Pak? Izin Pak, Ayu dari Tirto. Pak mau tanya, ini kan Hendri kan udah dari beberapa bulan lalu penetapan tersangkanya. Sudah dari beberapa bulan lalu penetapan tersangkanya. Nah ini penyidik juga secara bersamaan menelusuri asetnya apa enggak, dan benar atau enggak ada aset Hendrili yang di Bali itu berupa villa dan itu udah disita atau belum. Terus apakah ada indikasi juga dia ke Singapura selain melarikan diri, dia juga berupaya untuk mengalihkan asetnya ke sana? Ya, jadi semua aset para tersangka sudah kita lakukan penelusuran, kita lakukan pencarian, dan kita lakukan penyitaan. Tidak terkecuali aset Hendrili. Banyak tanah, bangunan, termasuk tadi yang di Bali sudah kami lakukan penyitaan, ya.
Cukup? Satu pertanyaan lagi ya dari Masnya. Silakan Mas. Yang belum tanya silakan. Bapak pasien yang dari Alumni ID, saya ingin bertanya terkait peran Henry sendiri dan juga adanya kan di sini kan mereka berhubungan dengan Sriwijaya sendiri. Dan dalam kasus ini apakah secara korporasi ada keterlibatan Sriwijaya Pak? Ini kaitannya dengan Henry Lee, ya, terkait penyewaan smelter. Nah, tadi saya sampaikan ya, di mana Henry Lee selaku Direktur PT TIN melakukan penyewaan smelter biji timah kepada PT Timah Tbk. Yang diketahui, disadari, diinsafi bahwa timah yang diolah, yang didapat itu berasal dari biji timah hasil penambangan secara ilegal. Baik. Baik teman-teman, satu yang terakhir ya, paket satu yang terakhir ini. Silakan. Bapak, saya James dari Maldini Pak mau bertanya terkait dengan dia mendapatkan keuntungan dari penyewaan alat, itu dia sendiri mendapatkan berapa Pak keuntungan yang didapatkan dari penyewaan itu? Lalu tadi Bapak sebutkan bahwa nilai kerugian negaranya itu adalah 300 triliun. Itu kan digabung dengan nilai kerusakan lingkungan 271 triliun. Nah, itu dari jaksa sendiri bagaimana dengan permasalahan lingkungan ini? Apakah nantinya jaksa akan mengalihkan aset yang disita itu untuk perbaikan lingkungan akibat penambangan ilegal ini atau gimana Pak? Ya. Jadi kerugian negara tadi saya sampaikan 300 triliun, 3 miliar sekian. Ya. Itu nanti akan digunakan ya terkait dengan adanya uang pengganti. Kerugian ini ya dikonversi atau nanti diperhitungkan dengan aset-aset para tersangka yang sudah dilakukan penyitaan. Nanti akan dibebankan kepada masing-masing tersangka. Kemudian ketika masing-masing tersangka dikenakan uang pengganti, maka aset yang telah disita apabila sudah mempunyai kekuatan hukum tetap akan dilakukan pelelangan untuk menutupi uang pengganti masing-masing tersangka sebesarnya sesuai dengan putusan pengadilan. Saya jelas ya, cukup ya. Baik teman-teman. Ya, saya tidak ingat ya, karena itu tersangkanya kan 22. Ya, kalau ditanya satu persatu, jujur saya tidak ingat. Baik teman-teman, Ya. Sekali lagi terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktu sampai dengan pagi hari ini untuk mengikuti perkembangan penyidikan kasus timah ini. Demikian dari kami, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih ya.